Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Al-ikhwah rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang perkara-perkara yang merusak keimanan kepada takdir. Ya. Jadi ada sebagian orang ya, karena kebodohannya atau karena kelalaiannya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak atau membatalkan keimanan kepada takdir. Nah, kita akan membahas 5 ya dalam pelajaran kita ini. Yang pertama adalah beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat. Yang kedua, menentang takdir dengan menggunakan kata seandainya. Yang ketiga, mencela waktu. Yang keempat, mencela angin. Yang kelima, tidak melakukan sebab. Nah, satu persatu dari 5 perkara ini kita akan bahas dalam pelajaran kita. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di perkara pertama, yaitu apa? Beralasan dengan takdir ketika berbuat maksiat. Jadi tidak dibenarkan beralasan dengan takdir ketika seseorang itu meninggalkan perintah-perintah Allah atau melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Nah, kan banyak orang ketika mencuri, dia beralasan, oh ini sudah takdir saya mencuri. Seorang menjadi pelacur dengan alasan, oh saya menjadi pelacur kan sudah takdir dari Allah. Maka alasan-alasan seperti itu tidak dibenarkan. Loh mas, kamu kok nggak sholat? Lah aku tidak sholat, itu kan sudah takdir dari Allah. Ini juga tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Pertama, karena Allah Ta'ala itu telah menegakkan hujjah atas para hamba. Allah Ta'ala telah menjelaskan mana jalan kebaikan dan memerintahkan mereka untuk mengikuti jalan kebaikan itu. Allah juga telah menerangkan jalan kesesatan dan memerintahkan untuk menjauhinya. Allah juga telah memberi kemampuan untuk melaksanakan perintah itu, untuk menjauhi larangan itu. Allah juga telah menjanjikan balasan yang baik untuk mereka yang mau mengerjakannya. Nah, dan Allah juga memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan larangan perintah-perintah itu. Ini yang pertama. Jadi Allah menegakkan hujjah dengan mengutus para rasul. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Para rasul itu kami utus sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, supaya manusia tidak punya alasan setelah diutusnya para rasul itu. Maka kalau ada orang beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat, maka ini berarti menyalahi ayat ini, karena tidak ada alasan kepada Allah setelah diutusnya para rasul. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Ta'ala itu ketika memerintah dan melarang para hamba, itu tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ya, jadi Allah memerintah, Allah melarang para hamba dan tidak membebani kecuali dengan apa yang mereka mampu. Allah katakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan
Allah tidak membebani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka tidak ada seorang hamba yang dipaksa untuk melakukan sesuatu. Maka ketika orang beralasan dengan, oh ini sudah takdir saya, berarti seakan-akan Allah memaksa dia untuk melakukan perbuatan maksiat kan? Maka ini nggak dibenarkan seperti itu. Tidak ada yang memaksa. Ya. Sehingga lihat, Allah Ta'ala itu tidak menghukum orang yang dipaksa atau karena dia lupa ketika melakukan satu kemaksiatan. Ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami ketika kami keliru atau ketika kami lupa. Nah, jadi nggak ada alasan dengan takdir, karena beralasan dengan takdir seakan-akan apa? Dia dipaksa oleh Allah Ta'ala, sedangkan Allah tidak memaksanya. Yang ketiga, lihat, manusia itu bersemangat dalam perkara yang menyenangkan dari perkara-perkara duniawi. Manusia itu semangat untuk hal yang dianggap bermanfaat bagi dirinya. Dia tidak akan berpaling kepada hal-hal yang tidak menyenangkan dengan alasan takdir. Nah, jadi untuk urusan dunia, perhatikan, manusia itu semangat. Dia berusaha. Nggak ada ke orang kemudian mengatakan, biarlah saya melarat, ini sudah takdir saya. Nggak ada. Ya, ketika orang itu ada kesempatan mendapatkan kebaikan duniawi, dia pasti bersemangat. Tidak mungkin dia tinggalkan hal itu dengan alasan takdir. Oh, sudah takdir saya tidak bisa mendapatkan itu. Enggak. Pasti dia akan. Maka di sini tentunya untuk perkara akhirat harusnya lebih-lebih lagi gitu loh. Ya. Kenapa untuk surga dan neraka kemudian dia beralasan, udahlah, saya tak jalan ke neraka saja, ini sudah takdir saya. Dia nggak mungkin seperti itu. Mestinya tidak seperti itu. Sebagaimana dia beralasan dengan alasan apa? Untuk urusan duniawi. Kemudian yang keempat, bantahan keempat, orang yang beralasan dengan takdir ketika mengerjakan maksiat adalah orang yang zalim, orang yang mau menang sendiri. Ya kan? Coba perhatikan, ketika ada orang beralasan dengan takdir, pukul aja dia. Lalu kita katakan, ya kamu jangan marah kepada saya. Ini sudah takdir saya mukulin kamu. Ya pasti orang itu gak menerima. Ya kan? Jadi ini sebetulnya alasan dengan takdir itu hanya untuk menutupi saja. Alasan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang pencuri yang dijatuhi hukuman potong tangan. Sebelum dilakukan, pencuri itu mengatakan, sebentar Amirul Mukminin, bukankah aku mencuri itu sudah takdir dari Allah? Maka Umar menjawab, iya betul, kamu mencuri itu takdir Allah. Sebagaimana juga saya memotong tanganmu juga takdir dari Allah Ta'ala. Maka ikhwah, ini 4 bantahan terhadap orang-orang yang beralasan dengan takdir, ya, ketika melakukan maksiat. Apakah maksiat itu bentuknya meninggalkan perintah-perintah Allah, atau maksiat dalam bentuk mengerjakan larangan-larangan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hal ini kita menjadi orang-orang yang faham dan tidak menjadikan takdir sebagai alasan ketika berbuat maksiat. Takdir boleh dijadikan sebagai alasan terhadap musibah yang menimpa diri kita. Kita sakit, oh ini sudah takdir dari Allah, begitu. Tapi kalau maksiat tidak boleh beralasan dengan takdir. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.